Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik. Nah, kita sudah memasuki semester 2. Baik, Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah dan berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran tematik di semester 2. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah sudah memasuki tema 5, yaitu tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran 1 dan 3. Baik, Ananda, sebelum Ustazah mulai, Anandaku sekalian, kalian pasti sudah pernah menonton perakiraan cuaca yang ada di televisi di berita. Nah, di situ terdapat perakiraan cuaca dari berbagai pulau dan berbagai daerah, di mana setiap pulau dan daerah memiliki perakiraan cuaca yang berbeda-beda. Jadi, perakiraan cuaca itu tergantung dari keadaan suhu pada suatu daerah tersebut. Nah, sebelum Ustazah lanjut membahas tentang apa itu cuaca, nah kita tahu dulu apa pengertian daripada cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Cuaca dapat berubah-ubah di setiap waktu. Cuaca dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Keadaan cuaca bermacam-macam. Ada yang cerah, berawan, mendung, dan bahkan ada yang hujan. Nah, jadi setiap cuaca di suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan suhu dari suatu daerah tersebut. Baik, kita simak teks tersebut. Adi bermain di lapangan. Udara sore itu sangat sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Langit makin gelap. Angin bertiup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Adi dan kawannya cepat berlari mencari tempat berteduh. Jadi dari teks tadi kita ketahui perubahan cuaca itu bisa tiba-tiba. Dalam suatu waktu tadi Adi cuacanya masih dalam keadaan cerah. Anginnya sepoi-sepoi. Tiba-tiba karena perubahan suhu akhirnya berubahlah cuacanya, yaitu awannya mulai menghitam dan mulailah turun hujan. Jadi di setiap daerah itu memiliki cuaca tersendiri dan itu dapat berubah-berubah, Nanda ya. Jika pagi hari ini bisa cerah, bisa saja pada siang hari itu bisa menjadi mendung atau bahkan menjadi hujan dan malam hari cerah kembali. Jadi perakiraan cuaca itu keadaan cuaca dipengaruhi oleh keadaan suhu di suatu daerah dan dapat berubah pada setiap waktunya. Nah, baik Ananda, mari kita pelajari bagaimana simbol dan ciri-ciri di suatu cuaca. Jadi dengan melihat simbol ini kita sudah mengetahui bagaimana terjadi cuaca apa yang sedang terjadi dengan melihat simbol tersebut ya. Nah, jika kalian melihat gambar matahari seperti pada gambar di sini, itu berarti bahwa cuaca pada hari itu adalah cerah karena langit begitu terang. Nah, kita lihat gambar kedua. Kalau kalian melihat ada gambar matahari yang ditutupi awan, itu berarti bahwa cuaca pada hari itu adalah berawan. Matahari tertutupi oleh awan. Selanjutnya kita lihat di gambar ketiga. Di gambar ketiga itu terdapat awan yang berwarna hitam. Simbol dari gambar ini adalah bahwa cuaca pada saat itu sedang mendung. Awan menjadi abu-abu menyelimuti langit. Selanjutnya kita lihat di gambar ketiga. Di situ ada gambar awan hitam dan ada hujan yang turun, ada berair. Itu artinya bahwa cuaca pada saat itu sedang hujan dan turunlah titik-titik air dari langit. Jika kalian melihat simbol-simbol tersebut pada suatu perakiraan cuaca, itu artinya sudah kalian bisa mengetahui bagaimana keadaan daerah tersebut, apakah dia cerah, berawan, mendung, atau bahkan hujan. Baik,
Kita ketahui tadi kita sudah lihat bagaimana ciri-ciri daripada cuaca dan bahkan simbolnya. Jadi awan itu juga mempengaruhi keadaan cuaca ya. Nah, sekarang kita perhatikan awan cumulonimbus atau yang biasa disebut dengan awan cumulus. Awan ini berbentuk menyerupai gumpalan kol. Ini awan bertingkat-tingkat. Bahkan tingginya bisa mencapai 8 km. Kalian perhatikan di gambar. Nah, dan bagian dasar awan cumulus ini yaitu berwarna gelap dan biasanya disertai dengan petir dan guntur dan dapat menyebabkan hujan badai. Jadi ketika kalian melihat awan ini, kalau kalian melihat di sekitar kalian dan mendapati awan seperti ini berada di langit, maka berhati-hatilah karena awan ini dapat menyebabkan kecelakaan atau musibah, yaitu misalnya pohon tumbang atau rumah terbang. Dan bahkan juga awan ini terbiasa juga mengakibatkan kecelakaan pada pesawat karena mengganggu radar pada pesawat dan akan memunculkan badai yang besar. Baik Ananda, tadi kita sudah membahas tentang awan dan bagaimana ciri-ciri cuaca awan cumulus. Nah, tadi kita ketahui beberapa pekan ini di Makassar itu keadaannya hujan dan kita banyak melakukan kegiatan itu tertunda karena hujan. Nah, karena keadaan hujan, mari kita menyanyikan lagu tentang hujan ya Nanda. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Tik 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 Bunyi Hujan. Baik, kita nyanyi ya rame-rame. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, dari lagu tadi ini tentang hujan. Kita sudah bisa mengetahui bahwa setiap lagu itu memiliki pola irama, termasuk lagu yang baru saja kita nyanyikan, yaitu titik-titik bunyi hujan. Dia pun memiliki pola irama. Nah, kenapa ada pola irama? Agar lagu ini terlihat enak didengar. Dan bahkan di setiap lagu terdapat pola irama yang berulang kali berulang. Seperti pada lagu yang tidak akan nyanyikan tadi, terdapat juga pola irama yang membuat lagu ini enak didengar. Sehingga ketika kita menyanyikannya, terdengar sangat berirama yang begitu lembut. Nah, di setiap lagu pun terdapat beberapa pola irama. Ada pola irama panjang, pendek, bahkan ada tinggi, ada juga rendah. Baik Ananda, tadi kita sudah mengetahui bagaimana bahwa cuaca itu dapat berubah-berubah. Bahkan kita sudah menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, cuaca mempengaruhi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari loh. Setelah tadi Adi dan Nina menyanyikan lagu Tik 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 Bunyi Hujan, dia menonton televisi. Ibu menyediakan semangka yang dibelah menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu semangka itu dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi setiap semangka tadi yang sudah dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita perhatikan kira-kira berapa bagian, ada beberapa bagian semua ya hasil potongan semangka ibu. Sekarang kita perhatikan. Tadi dari 1 semangka, selanjutnya dipotong menjadi 2. Karena dipotong menjadi 2, maka bentuknya yaitu bentuk pecahannya adalah 1/2 bagian. Jadi masing-masing sepotong semangka itu bagiannya adalah 1/2 bagian. Nah, dari 1/2 bagian tadi dipotong lagi oleh ibu menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka jumlah bagiannya di setiap semangka yang sudah dipotong tadi yaitu menjadi 1/4 bagian. Baik Ananda, kita ketahui dulu bahwa pada bilangan pecahan, bilangan yang berada di atas itu disebut dengan pembilang dan bilangan yang berada di bawah atau di bawah per itu disebut dengan penyebut. Baik Ananda, jadi
Semangka ibu yang ibu potong jumlahnya adalah setiap semangka 1/4 bagian. Karena tadi dari 1 yang utuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4 bagian. Baik Ananda, selain itu di sini juga terdapat beberapa contoh pecahan. Nah, pada gambar ini terdapat contoh pecahan ya. Di warna hijau ini terdapat 1 bagian yang utuh, berarti dia belum berbentuk pecahan. Nah, kita lihat di gambar yang merah. Di gambar merah ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Di gambar yang kuning dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, maka bentuk pecahannya adalah 1/3. Di bagian keempat, di gambar keempat itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka bentuk pecahannya adalah 1/4 bagian. Dan kita lihat di gambar kelima itu dipotong menjadi 5 bagian sama besar, maka jumlah pecahannya 1/5 bagian. Selanjutnya kita lihat yang warna pink itu dipotong menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka jumlah pecahannya adalah 1/10 bagian. Kita lihat yang di warna biru muda ini dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka jumlah pecahannya adalah 1/8 bagian. Dan yang berwarna kuning kunyit ini dipotong menjadi 6 bagian sama besar, maka jumlah pecahannya adalah 1/6 bagian. Jadi ketika kita memotong satu buah dipotong dalam bentuk sama besar, sama banyak, maka jumlah bagian itu dihitung berdasarkan dari berapa jumlah potongannya. Kalau potongannya 5 berarti menjadi 1/5 bagian sama besar. Baik anandaku sekalian. Nah, di sini ada soal latihan yang Ustazah berikan ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, kerjakan dengan baik dan benar. Setelah itu kalian berikan kepada Ustazah dan Ustadz kalian untuk diperiksa. Tugas pertama yaitu di halaman 8, ayo berlatih di nomor 3. Tugas yang kedua yaitu halaman 16, ayo berlatih di nomor 1 dan 2. Baik Ananda, Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari pelajaran kita untuk pembelajaran 1 dan 3 ini. Sebelum kita mulai, kita akhiri kita membaca wassalam dan membaca doa kafaratul majelis. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.